Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ini adalah podcast kelima, podcast Carmila. Nah, kalau yang tadi kita terakhir dengan Maggie. Nah, itu seru dengan bakatnya yang bisa ngelucu, tapi dia juga seorang seniman. Nah, kalau untuk hari ini kita lebih ke e-commerce. Nah, ini juga entrepreneur muda. Rio, halo Rio. Halo Kak Ya, Carmila. Rio ini memiliki e-commerce dengan nama Warung Segar ya. Betul sekali. Bagus banget namanya Warung Segar. Jadi segar-segar semua nih yang dijual atau seperti apa ini? Iya. Jadi emang kita e-commerce yang menyediakan produk fresh. Iya. Rio ini masih muda banget ya, 25 tahun, terus mengembangkan e-commerce Warung Segar. Bisa cerita dulu nggak sedikit flashback kenapa harus namanya Warung Segar, kenapa memilih karirnya kok mengembangkan e-commerce tadi? Iya. Jadi saya membangun warung segar ini itu pada bulan Maret 2019. Kalau dilihat jauh sebelum pandemi ya. Ya. Kita sekarang lagi pada posisi pandemi. Tapi kami bangun warung segar di sini adalah melihat dari permasalahan yang ada. Kita hidup di kota metropolitan, Kota Pekanbaru, memang tidak terlalu semetropolitan banget ya. Ya. Tapi kebanyakan dari ibu-ibu sekarang ini, apalagi ibu-ibu milenial, bukan saja bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai wanita karir ya. Artinya di sini mereka memiliki waktu yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dari sinilah kami bersama tim untuk memberikan solusi kepada ibu-ibu ini bisa mendapatkan produk-produk kebutuhan dapurnya hanya dalam satu aplikasi, yaitu Warung Segar. Kenapa Warung Segar? Warung itu lebih merakyat, lebih mudah didengar, dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Seperti itu kira-kira. Berarti kalau gitu nggak ada bedanya dengan stok warung ya? Misalnya kalau warung hanya jual ikannya 2-3 macam, kalau yang Warung Segar ini berapa macam tuh ikannya? Alhamdulillah di Warung Segar semuanya komplit. Semua komplit. Oh, berarti tidak hanya sayur-sayuran, ikan-ikanan juga ada. Betul, Wah, mulai keren. dari sayuran, buah, ikan, daging, frozen, dan juga sekarang ada kebutuhan produk-produk UKM yang basisnya itu food. Artinya seperti yang frozen food, Betul? berarti itu nggak segar lagi dong? Ya, memang sih nggak segar lagi, tapi kan masih dalam artian lingkungan produk fresh, produk Oh, makanan. berarti Seperti itu. kalau kayak gitu Warung Segar ini kesannya lebih seperti swalayan yang kita masukkan dalam aplikasi. Di situ bisa pengguna memanfaatkan untuk membeli. Dengan minimum payment berapa tuh pembeliannya? Tidak ada minimum. Tidak ada minimum, cuman nanti dibatasi paling dengan ongkir ya. Betul. Terserah, kalau makin Ya. dekat mungkin ongkirnya berapa, Ya, makin jauh pasti lebih mahal. ya. eh Uniknya kenapa sih? Karena ini rutinkah memilih lebih e-commerce-nya ke Warung Segar? Kenapa nggak mungkin jual baju ataupun sekarang kan banyak clothing-clothing anak muda yang menarik. Kenapa harus sasarannya ke ibu-ibu? Oke, baik. Jadi sebenarnya sebelum kita memberikan solusi kepada ibu-ibu atau konsumen, kami juga melihat pada industri hilirnya. Ya, mohon maaf, industri hulunya Ya, ya, hulunya ke petani adalah ya. petaninya ya. Kebetulan saya juga dibesarkan pada keluarga petani. Oke, Ayah oke. saya, orang tua semuanya adalah petani. Permasalahan pada petani itu adalah tidak mendapatkan kemerdekaan untuk menentukan harga produknya sendiri. Padahal produknya adalah milik mereka sendiri, tapi yang menentukan harga jualnya itu bukan mereka gitu. Tapi si pembelinya. Iya, iya. Nah, dengan adanya Warung Segar ini kami berharap si petani ini bisa menciptakan harga jualnya sendiri, karena di sini dia adalah pelaku utamanya. Pelaku utamanya Warung Segar hanya sebagai jembatan untuk menghubungkan para petani dan juga konsumen. Jadi jalur pendistribusian yang secara konvensional itu terdiri dari 5 sampai 6 tahapan, dengan adanya Warung Segar itu bisa menjadi 3 tahapan saja, yaitu petani, Warung Segar, dan konsumen. Oh, oke. Memang nyambung nih ya dengan background sebagai apa dulu pernah jadi mahasiswa IT ya di Unri, terus juga keluarga di apa dalam latar belakang petani, makanya nggak jauh dari
apa sumber-sumber produksi dari petani. Oh iya, oke oke. Terus apa sih butuh berapa lama kemarin mengembangkan warung segar sampai sebesar ini, Rio? Kalau dilihat dari waktunya, saat ini Warung Segar sudah masuk pada tahun ketiga. Kami membangun pada Maret 2019, itu versi apa ya? Versi kalau disebutnya dalam dunia startup itu MVP, minimum viable product. Artinya nggak perlu harus bikin perfect dulu, tapi udah bisa digunakan. Dulu kami pakai Instagram. Jadi Oke oke oke. produk-produk itu diupload semua ke Instagram, tapi udah bisa dibeli gitu. Langsung dikoneksikan ke WhatsApp. Oh, Nah, itu berjalan dari Maret sampai dengan Desember 2019. Nah, saat itu masih sebelum pandemi, itu transaksinya masih pelan karena biaya marketingnya juga seadanya kan gitu. Nah, tapi masuk pada Januari 2020 kita sudah bisa meluncing apps berbasis Android yang bisa diunduh di Google Play Store itu dengan nama Warung Segar. Nah, dengan adanya apps ini jadi mempermudah dan bisa lebih banyak dikenal gitu ya. Karena untuk mempromosikan apps ini lebih mudah sih gitu. Nah, kemudian beberapa bulan terus hadirlah COVID-19. Nah, dari situ Warung Segar bisa apa ya, dapatkan kesempatan untuk menjadi solusi masyarakat gitu. Sempat diangkat juga oleh Pemko sebagai produk inovasi daerah dalam rangka belanja dari rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Nah, dari situlah Warung Segar akhirnya dikenal berarti ada masyarakat peningkatan khususnya di ya? Kota Pekanbaru. Ya, Eh, mulai dari situ. dari situ ada peningkatan yang memakai ataupun transaksi di warung segar. Betul, Kak. Kalau kota, anggaplah kota metropolitan seperti Jakarta, mungkin Surabaya, yang lain. Nah, sementara kita ini kan Pekanbaru ini baru tahap untuk pengembangan seperti itu ya. Ya. Gimana ininya? Apa tipikal daripada konsumennya? Ya, memang di Kota Pekanbaru ada tantangan sendiri ya kita untuk mendistrupsi kebiasaan konsumen. Tapi alhamdulillah juga saat ini masyarakat sudah mulai pelan-pelan merubah kebiasaan karena juga banyak sekali produk-produk digital yang masuk kan, ada seperti Gojek, Grab, itu sudah menciptakan kebiasaan baru sehingga hadirnya Warung Segar ini bukan sesuatu yang asing lagi gitu. Jadi belanja online ini udah nggak hal yang asing lagi karena udah didahului dengan produk-produk lainnya gitu. Berarti pas waktu pengantaran ada kerjasama dengan Grab, Gojek atau apa, atau dari sendirinya untuk delivery? Enggak, saat ini kita menyebutnya US Driver. Jadi Warung Segar membuka kesempatan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru yang ingin bergabung menjadi mitra kurir dari Warung Oke. Segar gitu. Khusus untuk pengantaran. Betul. Karena Warung Segar ingin selain memberikan solusi masyarakat bisa mendapatkan produk dengan harga yang stabil, tapi juga kami ingin masyarakat tidak dibebani dengan ongkos kirim yang tinggi. Maka dari itu kami menciptakan atau membangun mitra kurir sendiri gitu. Gunanya adalah bisa menekan biaya distribusinya gitu. Jadi saat driver kami mengantar itu tidak hanya satu pelanggan yang diantar. Oh, sekaligus dalam Ya, satu jalan. Oke. betul. Contoh Warung Segar pengen mengantar ke konsumen yang ada di Rumbai. Nah, mitra sebelum mengantar sampai ke Rumbai itu pasti ada beberapa jalan yang dilewati kan. Jadi konsumen-konsumen yang mesan di jalan dilewati itu sekaligus dibawa. Satu mitra driver itu bisa membawa 5 sampai dengan 7 customer. Sehingga ongkirnya pun jadi gotong royong, jadi Iya, lebih murah. iya. Gitu. Berarti artinya nggak ada minimum time kah supaya orang tidak menunggu terlalu lama? Oh, untuk pengantaran saat ini kami batasi 2 kali pengantaran dalam 1 hari. Ibu-ibu biasanya kebutuhannya itu kan untuk makan siang dan untuk makan malam. Jadi kami deliverykan itu pada jam 9 sampai dengan 11 siang untuk sesi pertama. Kemudian sesi kedua dari jam 15 sampai dengan jam 17 untuk sesi kedua. Oke, oke. Setelah itu nggak ada lagi diterima untuk order ya? Order tetap, tapi Pengantarannya saja. yang Ya. besok. Ini kan sekarang kadang-kadang misalnya hujan kayak di Sumbar, karena ini kan ngambilnya petaninya kan tidak hanya di Riau ya, ada Sumbar dan Ya. Sumut. Kalau misalnya di sana hujan, tiba-tiba tanah longsor, kan sering banget di Sumbar seperti itu. Pastinya kan suka ada kenaikan daripada harga sayur, cabai dan lain-lain itu. Nah, itu
ikut naik juga di warung segar, atau warung segar masih tetap dengan konsisten dengan harga yang stabil? Ya, secara konvensional memang pendistribusian itu kan harga-harga di pasar itu dipengaruhi oleh eh, jalur pendistribusiannya. Contoh aja misalnya di Jalan Solo itu lagi longsor, akhirnya cabai nggak bisa sampai ke Pekanbaru, akhirnya harga cabai di Pekanbaru naik gitu, betul. Ya, kalau melalui warung segar kan warung segar juga ada buyer di setiap daerah. Di Sumatera Barat ada buyernya sendiri. Jadi distribusinya itu sesuai permintaan dari warung segar. Nah, untuk jalur distribusinya kita tidak menggunakan apa ya, mobil-mobil distribusi yang besar-besar gitu, enggak, sehingga kalau mau lewat aja susah. Jadi distribusinya tuh bisa pakai mobil-mobil kecil aja yang kita ada. Jadi tidak terlalu terpengaruh lah kalau Dengan dengan harga? cuaca gitu. Ya, Oh, dengan begitu. cuaca Karena enggak kan kita kan terpengaruh. sekarang sudah ada nih, seperti di BI, mereka sudah mengeluarkan aplikasi untuk melihat sekarang harga sayur berapa, harga cabai berapa, harga bawang berapa. Nah, ini apakah kita di bawah daripada penentuan harga pemerintah atau seperti apa? Iya, kebetulan juga kan Warung Segar kan bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam rangka sebenarnya untuk eh, menjaga stabilitas harga atau menekan inflasi daerah. Warung Segar sih harapannya bisa membeli produk lebih mahal pada petani dan juga bisa lebih rendah pada konsumen. Karena sebenarnya marginnya udah besar karena kita memutus rantai supply gitu kan. Rantai supply diputus. Sehingga tentu kami tetap berkomitmen bagaimana menciptakan harga yang tetap stabil. Ya, seperti itu. Jadi meskipun harga di pasaran itu turun naik, ya kita punya standar harga sendiri. Berapa persen bedanya dengan harga pasaran? Kalau dibedakan dengan harga pasaran, dari persentasenya sih kami melihatnya adalah dari harga dapatnya. Dari dapatnya itu antara 20 sampai dengan 30%. Berarti artinya jauh lebih murah dari pasar atau Ya, jauh lebih murah daripada pasar. Jadi bisa lebih menariknya murah dari bisa pasar. lebih murah. Itu dominan di setiap komoditi atau hanya beberapa? Mas saat ini masih beberapa. Masih beberapa. Jadi maksudnya kan orang paling banyak penggunaan seperti cabai seperti itu. Itu apakah harganya sama dengan harga yang di pasar atau sedikit di bawah? Di bawah. Sedikit di bawah. Ya, Berarti kalau kita lebih menguntungkan di sini ya. Cuman yang membedakan untuk apa namanya ongkirnya ya. ya, Tapi kan kalau ongkir ya wajar lah ya, karenanya juga. Tapi yang melebihi di sini keuntungannya segar selain juga harganya di bawah. betul. Untuk ongkos kirim, biasanya Warung Segar sering bikin program-program promo. Kalau misalnya belanja minimal 250.000 itu free ongkir. Oke oke Ya, oke. biasanya kan ibu-ibu itu untuk belanja mingguan ya, dalam satu minggu itu belanja 2 kali. Biasanya itu lebih dari situ malah. Malah Lebih lebih dari dari angka situ. 250.000, bisa 500.000 gitu. Jadi Iya free iya. ongkir. Jadi kalau misalnya kita lihat warung segar ini, apa tuh nanti maksudnya dengan tipikal daripada konsumen di Riau ini khusus baru lingkupnya di Pekanbaru ya. Kita anggaplah konsumen di Pekanbaru ini. Apa next ke depan project kira-kira nanti menu apa yang ditambah di e-commerce itu? Ya, Warung Segar sekarang ini masih tetap berfokus kepada fresh product, yaitu antara sayuran, buah, intinya kebutuhan dapur itu semua ada dalam satu aplikasi. Mungkin ke depan akan kami menambahkan beberapa paket ya gitu. Misalnya untuk paket empasi untuk anak-anak, jadi sudah disusun Iya, resepnya iya, khusus untuk iya. anak. Sudah ada menu ininya ya, Iya, berarti packaging khusus untuk empasi ya. ya udah lengkap Contohnya gitu. apa tuh kalau untuk empasi? Ada isinya apa-apa aja? Ya, untuk empasi misalnya ada kentang, terus kemudian ada wortel, nanti ada tuna, Oke, gitu. iya iya Udah iya. Dan lengkap itu di sana. harganya karena dia paket Udah lebih dipakai lebih murah. lebih murah daripada beli satu-satu produknya. Gitu. Oke. Termasuk kalau orang diet ada ininya nggak? Ada rencana itu? Ada, Oke. ada. Udah Bagus. banyak permintaan juga sih untuk program diet itu ada ubi merah, ada beras merah gitu Iya. nanti dibikinin. Karena kan orang bosen ya makan itu selama 1 minggu, tapi kalau misalnya sudah dipaketin kan ada di sedikit, sedikit, sedikit Nah, atau apa. Nah betul. itu kan jadi ada variasi makanan ya. Iya. Unik juga ya, ha? Selain berjualan sih harapannya Warung Segar
Juga saat ini kita sedang membangun edukasi masyarakat untuk mengkonsumsi nutrisi dan juga gizi seimbang. Apalagi mungkin kesadaran di masyarakat kita sangat kurang ya tentang edukasi ini, kebutuhan gizi ya, maka di sini Warung Segar juga harapannya bisa mengedukasi masyarakat. Jadi sebagai pemuda, Rio dengan jenis usaha yang mengembangkan e-commerce, terutama ini untuk pengadaan lah, kalau kita bilang warung yang biasa kita lihat ataupun swalayan yang kita bisa lihat, apa nih kira-kira maksudnya ada motivasi atau pesan Rio untuk anak-anak muda yang akan mau bergabung seperti ini atau akan memulai yang dengan Rio ini, apa kira-kira masukan ataupun pesannya? Apa ya? Yang jelas saat kita membuat sesuatu, ingin merancangkan sesuatu tuh ya kita lihat pada diri dan kemampuan kita sendiri. Apa yang jadi keinginan, apa yang jadi passion, ya itu saja yang terus kita lakukan. Karena kalau kita banyak melihat orang lain bisa ini, bisa itu, bisa segala macamnya, belum tentu kita bisa itu. Tapi lihat pada diri kita sendiri. Apa kemampuan kita, fokus kita di situ. Fokus kita apa gitu. Saya melakukan ini, saya senang. Sehingga setiap saya bekerja, setiap saya menghadapi masalah, saya berasa ini bukan masalah gitu. Berarti sudah menemukan liangnya yang memang di sini Rio memang enjoy di sini, punya kemampuan di sini, background keluarga juga nggak jauh dari petani. Nah itulah, jadi ada kepuasan sendiri sekaligus juga ini memang menghasilkan keuntungan ya. Iya. Terima kasih Rio. Jadi Rio ini bagus sekali, anak muda yang memiliki kemampuan tidak hanya di bidang IT, tapi dia juga punya kemampuan bagaimana IT ini bisa mensupport kebutuhan, terutama kalau di sini adalah Warung Segar, menyediakan sesuatu yang dengan terus setiap saat ada perubahan daripada lifestyle orang. Nah, seperti itu, keberhasilan itu bukan mengikuti kemauan orang lain, dan keberhasilan itu juga bukan ikut-ikutan tren. Keberhasilan itu adalah mengikuti kata hati yang kemudian ditekuni untuk diraih dan menjadi hebat bersama kesuksesan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.